Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri, khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya dengan senantiasa selalu memperbaiki diri, selalu mengevaluasi diri, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangannya. Hari ini kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Lembaran tahun Hijriah akan segera ditutup dan kita akan melangkah memasuki bulan Muharram. Pergantian waktu ini sejatinya adalah sebuah pengingat yang sangat tegas bagi kita semua, bahwasanya jatah usia kita di dunia ini semakin berkurang. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah memberikan sebuah nasihat yang menggetarkan hati. Ya bena Adam, innama anta ayyam fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Apabila berlalu satu hari, maka berlalulah sebagian dari dirimu. Maka lihatlah ke dalam diri kita, hadirin sekalian. Mungkin sebagian dari kita sudah ada tanda-tanda rambut yang sudah mulai memutih, fisik yang sudah tidak sekuat dulu lagi. Bahkan itu dan juga beberapa tanda-tanda yang Allah berikan yang lainnya, yang tentunya membuat kita harus bersiap-siap menuju negeri akhirat. Dan ini adalah sebuah tanda bahwa umur kita di dunia ini tidak akan lama lagi. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam sisa usia yang Allah karuniakan ini, hal terpenting yang harus kita perhatikan bukanlah sekedar seberapa banyak kita beramal, melainkan seberapa benar amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Perhatikanlah ayat berikut ini. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2 bahwasanya yang ditekankan adalah yang lebih baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini berkata bahwa amal yang terbaik adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Beliau menjelaskan dengan kaidah yang sangat jelas. Sesungguhnya amal jika dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar, maka ini tidak akan diterima. Dan jika dilakukan dengan benar namun tidak ikhlas, ini juga tidak akan diterima. Sampai amal itu ikhlas dan juga benar. Ikhlas artinya hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata, dan benar artinya berada di atas tuntunan sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian,
Di sisa usia kita ini sungguh terlalu berharga jika kita hanya menghabiskan untuk hal-hal yang tidak jelas, untuk hal-hal yang hanya sekedar tidak ada tuntunannya, tidak ada landasannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana jika mungkin di masa lalu kita memiliki banyak kelalaian atau ibadah yang mungkin keliru karena ketidaktahuan kita? Maka wala tayasu mir rahmatillah, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pegang eratlah senjata pamungkas penutup usia kita ini dengan yaitu pemurnian tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebuah hadis. Beliau menceritakan sebuah peristiwa yang sangat dahsyat di padang mahsyar. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang sangat dikenal dengan istilah hadis bitaqah atau kartu tauhid, yaitu kelak di hari kiamat akan dipanggil seorang laki-laki dari umat ini di hadapan seluruh makhluk. Lalu dibentangkanlah untuknya 99 gulungan catatan dosa yang setiap gulungan ini panjangnya sejauh mata memandang. Setelah itu laki-laki tersebut pasrah dan mengira dirinya akan binasa karena dosa-dosanya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa ia tidak akan dizalimi. Kemudian dikeluarkanlah sebuah bitaqah atau secarik kartu kecil yang di dalamnya tertulis kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Laki-laki itu keheranan dan berkata, wahai Rabbku, apalah artinya kartu kecil ini dibandingkan dengan 99 golongan dosa yang membentang luas ini? Lalu diletakkanlah dosa-dosa itu di satu timbangan dan kartu tauhid di timbangan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, maka diletakkanlah gulungan-gulungan dosa itu di satu daun timbangan dan kartu tauhid itu di daun timbangan yang lain. Maka gulungan dosa itu pun terangkat ringan dan kartu tauhid itu turun memberatkan timbangan. Sungguh tidak ada sesuatu pun yang lebih berat mengalahkan nama Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah hadirin jamaah Jumat sekalian, kekuatan dari tauhid, keikhlasan yang bersih dari kesyirikan, dan juga keyakinan teguh pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita manfaatkan sisa-sisa ini untuk memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Ta'ala semata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menasihatkan sebuah kaidah yang sangat agung, bahwasanya yang menjadi ukuran ataupun penentu adalah kesempurnaan di akhir, bukanlah kekurangan yang ada di awal. Maka sebagai penguat dan juga bekal untuk kita amalkan sepulang dari masjid ini, mari kita ikat erat-erat 3 pilar utama untuk menghadapi usia kita yang ada di dunia ini. Yang pertama, lakukanlah ketaatan secara rutin meski terlihat sedikit. Fisik kita mungkin tidak sekuat lagi di masa muda kita untuk melakukan banyak ibadah sunnah yang panjang. Namun pastikan bahwasanya setiap amal yang kita lakukan murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita meremehkan amal ketaatan meskipun itu terlihat kecil. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Habbul a'mali ilallahi atwamuha wa in qal."
Sungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin walaupun itu dilakukan meskipun itu sedikit. Yang kedua, jagalah kesucian tauhid. Bersihkan hati kita dan juga praktik ibadah kita dari segala bentuk kesyirikan, khurafat, dan juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah yang murni di dalam hati adalah penyelamat terbesar kita ketika nantinya kita dihadapkan dalam hari perhitungan di yaumil akhir kelak. Dan yang ketiga, jamaah sekalian, janganlah kita pernah berhenti belajar. Hadirilah majelis-majelis ilmu yang mengajarkan kepada tauhid dan juga sunnah secara terstruktur dan juga berdasarkan dalil yang sahih. Kesalahan di masa lalu akan diampuni oleh Allah melalui taubat dan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya dan juga semangat memperbaiki pemahaman di sisa usia kita. Maka di akhir khutbah ini marilah kita menundukkan hati, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha membolak-balikan hati, agar selalu mengokohkan kita di atas agamanya dan juga sunnah dari nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al khaira a'malina awakhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma yalqaka fihi wa anta radin anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sebaik-baik umur kami pada penghujungnya, sebaik-baik amal kami pada penutupnya, dan sebaik-baik hari kami adalah hari saat kami berjumpa denganmu ya Allah, dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.